Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Siti Marhamah, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 4 tahun 2025 di LPTK IAIN Kerinci dengan NIM PPG 2510211053. Nomor peserta PPG 47616000223022. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya. Ini kartu ujian bukti lapor diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Alhamdulillah. Siap belajar? Siap. Semangat? Semangat. Silakan ketua kelasnya disiapkan untuk pembelajaran pada hari ini. Hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua berarti ya hari ini? Alhamdulillah hari ini semuanya hadir. Di pelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang sholat. Sholat itu di dalam hukum Islam ada diurutankan ke berapa? Kedua. Siapa namanya? Iya. Sholat itu ada di urutan yang kedua. Di pembahasan tentang sholat kemarin, anak-anak kita sudah hampir selesai. Sekarang kita mengingat kembali hikmah sholat. Apa hikmah sholat? Mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian membersihkan jiwa dan dosa. Kemudian melatih kedisiplinan dan ketenangan. Kemudian menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Oke, bisa kita lanjut. Kita sebelum pembelajaran materi kita hari ini adalah tentang sholat dan zikir. Boleh kita baca bersama-sama bacaan ini. Ayo 1, 2, 3. Bacaan tasbih, bacaan tasbih. Subhanallah. Bacaan tahmid, bacaan tahmid. Alhamdulillah.
pembelajaran pada hari ini dengan membentuk kelompok. Boleh dibentuk kelompoknya? Ya, oke, silakan. Melihat ya, melihat. Oke. Sambil kita perhatikan ke depan materinya ya, itu boleh dibagi buka ininya, baca-baca ya. Jadi biar bergantian dengan. Oke, kita tepuk semangat dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ha ha. Semangat rumah. 1, 2, 3. Semangat. Lanjut kita. Pengertian sholat menurut bahasa Arab berasal dari kata yang memiliki arti sholat menurut bahasa kemudian sholat menurut syara adalah sekarang kita lanjut ke ini pelajaran kemarin, kita lanjut bab zikir, tentang zikir ya. Nah, kita lanjut zikir, bab sholat sudah kita bahas minggu kemarin. Yang sekarang kita akan membahas pengertian zikir. Pengertian zikir secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya mengingat ya, secara istilah zikir adalah ucapan zikir itu dalilnya. Dalil tentang zikir di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepada Allah. Yaitu orang-orang yang beriman di hatinya mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Hati menjadi tenteram. Lalu hadis Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dengan orang yang tidak berzikir seperti orang hidup dengan orang yang mati. Coba kalian pernah melihat perbedaan antara orang hidup dan orang mati? Bisa membedakan? Kalau orang hidup kan bisa beraktivitas ya, bisa produktif, bisa sholat, bisa melakukan amal baik. Kalau orang yang sudah meninggal, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Next. Macam-macam zikir, ya. Tadi kita di awal juga sudah mengucapkan zikir dengan bilisan. Contohnya seperti apa zikir bilisan? Membaca tasbih, tahmid, takbir, takbir. Nah, itu kriteria zikir menggunakan lisan. Oh, ada orang katanya dia zikir tapi lisannya nggak bunyi, dia cuma diam aja. Berarti dia zikir bil dengan hati ya, dengan kolbun atau hati. Berarti yang tahu siapa?
Yang tahu adalah dirinya sendiri dan Allah. Dia sambil diam di dalam hati. Kemudian zikir bil amal atau dengan perbuatan, melaksanakan amal saleh, bentuk ketaatan kepada Allah. Jadi zikir itu bisa dengan 3 macam. Coba apa saja? Bil lisan, bil qalbi atau dengan hati, dan bil selanjutnya manfaat zikir. Manfaat zikir apa? Membuat orang lebih bersemangat untuk berusaha. Hatinya juga menjadi tenang, ya kan? Hatinya menjadi tenang karena dia akan tahu Allah itu lebih dekat kepada orang yang berzikir. Kemudian 3, melatih sabar dan ulet dalam menghadapi masalah. Enggak terlalu over. Gimana ini gitu ya. Kalau orang bersabar, kemudian mempunyai harapan hidup yang tersimpan di dalam jiwa, menjadikan diri semakin dekat dengan Sang Pencipta, menjadikan diri kita sebagai orang yang rendah hati dan tidak sombong. Kenapa sombong? Karena semua yang diberikan Allah itu adalah titipan. Nggak boleh kita sombong, karena yang memiliki semuanya bukan kita. Kemudian yang terakhir, semakin arif dan bijaksana dalam menyikapi permasalahan apapun, diuji dengan kesedihan, diuji dengan kesenangan, hatinya akan lebih tenang dan tenteram. Ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, akan dikasih pertanyaan. Ayo silakan berdiskusi dulu. Dikasih di sini ada lembar kerja ya. Di sini ada gambarnya, boleh berdiskusi dengan kelompok ya. Nih, berdiskusi dengan kelompok, satu kelompok nih, dikasih 2, diskusikan. Kelompok dikasih 2, kalian berdiskusi. Silakan berdiskusi. Apakah yang sedang dilakukan orang pada gambar di atas, kemudian bagaimana cara menikmati sholat yang khusyuk? Boleh yang sudah boleh mempresentasikan 1 orang atau 2 orang ke depan. Satu orang atau 2 orang maju ke depan menjawab apa yang sedang dilakukan orang yang pada di gambar di atas adalah sedang apa dan apa. Silakan 2 orang atau 1 orang boleh maju ke depan. Mempresentasikan ya, misalkan Assalamualaikum dari ini kelompok A, B, C, gitu ya. Maju salah satu untuk menjawab 2 pertanyaan ini saja. Sesuai mana yang mau maju boleh? Dan di bawah ini ya. Oh, berdua boleh? Atau kalau berdua boleh? Silakan. Maju ke depan mempresentasikannya, menyampaikan. Ayo yang mana?
Kalau nggak berani 1, 2. Nah, kelompok situ, silakan boleh. Mana yang berani? Kalau kita belajar kok kita loh semuanya belajar sendiri. Ayo, silakan presentasikan. Apakah yang sudah dilakukan pada gambar di atas? Boleh? Bisa. Jangan ditentukan kayak gini aja. Ya? Sedang apa orangnya? Berzikir. Oh ya, sedang berzikir. Terus yang nomor 2. Bagaimana cara mengikuti salat agama? Bagaimana? Tenang. Kita kasih hapus ke teman kita. Ada yang mau ke depan lagi? Tidak ada? Lanjut, kita akan adakan kuis, ya. Kalau bisa menjawab tunjuk tangan. Kalau yang bisa menjawab boleh tunjuk tangan ya. Siap? Sebutkan salah satu macam zikir. Contohnya, zikir tadi kita sudah kan? Ayo, yang bisa menjawab boleh tunjuk tangan. Atau per kelompok menjawabnya. Oke? Dan tahmid. Oke, siapa apa tadi? Kelompok A. Boleh disebutkan tasbihnya bersama-sama kelompoknya seperti tadi, bacaan zikirnya. Boleh disebutkan bersama-sama yang tadi sudah kita baca di awal. Nanti dulu yang bacaan boleh dipresentasikan grup A. 1, 2, 3. Bacaan tasbih, bacaan tasbih. Subhanallah. Bacaan tahmid, bacaan tahmid. Alhamdulillah. Bacaan zikir, bacaan takbir. Alhamdulillah. Bacaan takbir, bacaan tahlil. La ilaha illallah. Ya, terima kasih. Ada yang sekali pertanyaan lagi. Kita mengulang pelajaran yang sebelumnya. Ya, kelompok mana yang ingin mempresentasikan tentang bab yang sholat? Dalam sholat kita dianjurkan untuk khusyuk. Apa yang dimaksud khusyuk? Ini grup C. Ada yang bisa menjawab? Khusyuk? Grup A? Oke, grup A lagi. Khusyuk. Apa itu khusyuk? Hati yang ikhlas. Hati yang ikhlas. Jaga waktu dan batas-batasnya. Menjaga kebersihan dan kesucian tempat sholat dari najis-najis yang ada. Menyingkirkan gambar, tulisan atau apa saja yang mengganggu kebersihan salat. Memakai pakaian kita yang terbaik. Menyesal
tidak khusyuk ketika sholat berjamaah. Bagaimana sikap kalian kalau ada teman yang sholat tidak khusyuk? Ada yang mau jawab? Gimana? Misalkan sholat Allah, kalau teman kamu sholat, gimana? Harus kita ya, kita harus memberitahu bahwa itu bisa membatalkan sholat. Kemudian setelah sholat itu kan kaitannya ada berzikir, ada berzikir. Coba kalian berdiskusi dengan kelompok, ada berzikir. Silakan yang mau mempresentasikan ke depan ada berzikir. Oke, kita ganti pertanyaannya. Macam-macam zikir. Coba grup C. Macam-macam zikir grup A. Oke. Oke, grup C. Silakan. Boleh berdiri. Ya, apa? Macam-macam zikir. Iya, biar semuanya. Oke. Ya, di situ boleh. Boleh di depan boleh. Itu boleh. Yang ada sedikit macam-macam zikir. Yang pertama zikir dengan peribatan, yang kedua zikir dengan hati, yang ketiga zikir dengan lisan. Ayo kasih upload. Ada kelompok yang lain lagi. Sebenarnya urutannya dari mana dulu? Lisan, hati, dan perbuatan. Boleh kita kasih upload. Terima kasih. Ada yang mau menyampaikan zikir dengan lisan? Zikir dengan lisan. Oke? Ayo zikir dengan lisan. Zikir dengan lisan. Membaca tasbih, tahmid, takbir, tahlil, salat, doa. Ya, selamat doa. Ya, terima kasih untuk anak-anak yang sudah. Oh, grupnya belum ada ya? Grupnya belum ada. Sekarang coba kasihkan pengertian zikir dengan hati. Zikir dengan hati. Coba sampaikan. Muraqabah. Artinya apa? Kalau kita akan melakukan sesuatu yang tidak baik, berarti kita bagaimana? Karena Allah itu mengawasi, kita merasa dekat dengan Allah, jadi tidak ingin melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Zikir dengan hati, subhanallah Allah. Ketika kita menghadapi masalah, ya Allah seperti ini. Aku yang besar. Itu mana besar? Aku dipilihkan seseorang dari Allah besar. Apa mana ini? Zikir dengan perbuatan. Siapa yang mau presentasikan boleh? Nah, oke. C. Grup C. Contohnya seperti apa? Zikir dengan perbuatan. Melaksanakan amal saleh sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Amal saleh ini kasih contoh ya. Contoh amal saleh yang bisa kalian lihat bersama teman-teman kalian atau ketika di dunia nyata amal soleh kan zikir bil amal ya amal soleh contohnya coba kasih contoh
Zikir bil amal. Contohnya membantu teman. Oke, ya. Masuk termasuk amal soleh. Membantu teman yang kesulitan. Contohnya ketika bagaimana contohnya ketika ya, dengan kesulitannya bentuknya apa? Oh iya, betul sekali. Boleh kita kasih aplaus. Terima kasih. Berarti pelajaran pada hari ini tentang zikir, anak-anak sudah bisa memahami semuanya? Sudah bisa memahami ya? Bisa dan bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dengan teman, dengan orang tua, dengan lingkungan, ya? Ya, zikir dengan lisan, berarti lisan kita berzikir, menggerakkan bibir, subhanallah, 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 ya. Boleh. Kemudian zikir bil hati, bil qalb. Tapi hati kita selalu, walaupun kadang kita sedang nyapu ya, sedang pikir, karena ingat orang tua susah mencari uang untuk biaya, kalian berzikir subhanallah, subhanallah. Dalam hati lisannya diam, bisa hanya teman, tapi lisan di dalam hatinya selalu berzikir, maksud Allah, maksud Allah, Allahu Akbar, ada di dalam hati. Walaupun di dalam hati, zikir itu nanti bisa terlihat dalam gerak tubuh kita. Ya, gerak tubuh kita. Kita zikirnya di dalam hati, tapi gerak tubuh kita itu bisa mengekspresikan. Lalu setelah di dalam hati, di dalam amal perbuatannya. Misalkan ada teman yang sakit, kita langsung bisa beramal saleh. Itu udah bagian daripada zikir. Misalkan temannya, kenapa pusingnya? Aku tadi habis ngapal tentang zikir, banyak ingat belajar sama umatku, katanya kan? Aku udah pusing dikit, sini aku belajar zikir. Itu bagian dari amal soleh yang berbentuknya dengan perbuatan. Ya. Pada hari ini pembahasan kita tentang zikir, anak-anak sudah paham semua dan sudah bisa menjawab. Grup A bisa, grup B bisa, grup C juga bisa. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semuanya sudah bisa menjawab dan ada yang mau bertanya dengan Uma, boleh? Harus ada yang bertanya. Setiap kelompok silakan mempersiapkan pertanyaan yang mengenai tentang zikir atau tentang sholat juga boleh. Atau ada yang belum paham boleh ditanyakan. Sudah paham semuanya? Kalau ada yang belum paham masih kita kasih waktu boleh bertanya. Jadi materi kita hari ini bisa selesai bab zikir. Oke, untuk pembelajaran tadi anak-anak sudah paham semua, ya. Katanya zikir tentang bab sholat yang materi kemarin sudah. Sekarang bab zikir anak-anak sudah paham semua. Zikir ada berapa tadi? Ya. Sebutkan. Terima kasih untuk anak-anak semuanya. Pembelajaran pada hari ini tentang sholat dan zikir, anak-anak sudah paham semuanya? Kemudian sholat sudah paham ya, zikir juga sudah paham. Sekarang sebagai penutupan, Uma kasih pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab 2 orang pertama kali akan dapat surprise nanti. Siap? Oke. Soal yang paling mudah. Siap-siap, soal yang paling mudah. Secara bahasa, zikir berasal dari bahasa Arab yang artinya, nah itu nomor 1, dengan menyebut atau mengingat kembali. Iya, dengan menyebut atau mengingat kembali. Siapa namanya? Bilqis. Ya, Bilqis nanti dapat door prize.
door prize-nya. Itu tadi secara bahasa. Zikir secara istilah. Bareng semua ini tadi. Bareng ke semuanya. Serempak, nggak ada yang di luar. Ganti pertanyaan. Siapa yang mau bertanya kepada Uma? Angkat tangan. Oke, silakan. Siapa namanya? Haza. Silakan bertanya sama Uma apa? Umur Uma 49 tahun. Kasih apa? Iya, dan kedua adalah Haza. Oh, Haza. Oke, terima kasih. Teacher breakingnya kita boleh seperti tadi, boleh diputarkan bacaan itu tadi, bacaan zikirnya. Atau sambil berdiri semuanya, biar 1, 2, 3. Bacaan tasbih, bacaan tasbih. Subhanallah. Bacaan tahmid, bacaan tahmid. Alhamdulillah. Bacaan takbir, bacaan takbir. Allahu Akbar. Tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Terima kasih, boleh duduk kembali. Pembelajaran kita sudah selesai, alhamdulillah. Silakan kedua kelasnya dipimpin baca Quran. Biasanya baca doa kan? Selesai baca doa. Sudah selesai belajar. Nggak pakai ketua kelas. Silakan dipimpin baca doa. Iqra'na bidu'a. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli ala, ya Rabbi salli ala, alaihi wa sallim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Rabbana jannatal ula ma'ana bihal musafa. Amin ya Allah, taqabbal minna. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.